Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kali ini Raksel Update yang bekerja sama dengan Jurnal8.com serta Pilarpos.com hadir menghiasi dahaga para netizen sekalian dalam berbagai hal, tema-tema yang sangat-sangat betul-betul mengusik mata batin, mata hati kita. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri seperti biasa, saya ditemani dengan narasumber yang seperti biasa, narasumber ini berkompeten di bidangnya masing-masing. Namun kali ini narasumber yang saya hadirkan itu berbeda dari biasanya. Narasumber, langsung saja kita menyapa beliau, Syariful ya. Dalam hal ini, bagaimana kabarnya Ustaz? Ya, alhamdulillah. Syukurillah. Sehat walafiat? Alhamdulillah. Selaras sehat lahir batin. Selaras sehat lahir batin. Nah, itu mungkin yang terucap dari lisan beliau yang alhamdulillah menyempatkan kesempatan di sela-sela kesibukannya. Luar biasa kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik atau rubrik yang sangat-sangat betul mengusik hati kita. Saya katakan mengusik hati kita karena kita selaku orang yang betul-betul care terhadap kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, bisa saya katakan teriris ya, terinjak-injak. Bahkan sampai detik ini kita masih menyaksikan kondisi terjadi, yaitu Zionis, tepatnya Zionisme. Nah, tentang apa sih Zionis itu? Nah, tafadhal ya Ustaz. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelum membincangkan, saya perkenalkan dulu bahwa apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini itu adalah sesuatu yang biasa kami bincangkan. Terlebih khusus mengangkat lokal Makassar. Ya. Jadi kami itu ada diskusi-diskusi lokal jenius, baik itu di warkop atau di mana, di masjid. Kami ada menyebutnya sebagai Armada Syekh Yusuf Al-Makassari. Armada Syekh Yusuf Al-Makassari. Jadi karena kita mengenal sosok Syekh Yusuf Al-Makassari itu adalah pejuang di masanya, dan beliau ini perjuangannya transnasional. Yes. Kita tahulah tentang hal tersebut. Jadi perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari itu adalah transnasional, bukan lokal Makassar, bukan lokal Jawa, tapi sampai ke Afrika. Tidak terikat oleh kesukuan ya. Tidak ada batas-batas nation state. Tidak ada batas nation state, kesukuan dalam hal ini. Sehingga sosok beliau inilah yang kami angkat di itu tadi Armada. Armada itu kan sebagai melambangkan kekuatan Armada. Yes. Seperti itu. Armada. Armada. Armada Syekh Yusuf Al-Makassari. Ya, jadi itu benar ya. Jadi itu sekaligus memperkenalkan bahwa kehadiran saya ini dari forum ini, Armada Syekh Yusuf Al-Makassari. Sehingga konten Zionis yang menjadi mata internasional tertuju pada Rafah hari ini, baru kita akan masuk. Sebelum kita bahas secara gamblang, bahas secara mendalam. Benar. News. Iya. Mendalam. Jadi baik, untuk menjawab sebenarnya ada dua hal. Iya. Ada dua hal, penekanannya dua hal. Ada misi yang begitu besar yang dilakukan oleh Zionis, karena Palestina itu punya kisah. Dan Zionis Israel ini punya sejarah. Tetapi ada dua hal yang menjadi misi utama. Yes. Penyesatan spiritual atau penyesatan politik. Lupa ada bahasa penyesatan di sini. Ya, ini dia untuk merespon kondisi kekinian. Kalaulah misalnya kita melihat dari sisi Zionis, banyak orang Islam yang memprotes. Ya, sebagai tanda keislamannya tentu akan memprotes. Di berbagai nas, di berbagai dalil, orang sudah mafhum
Jadi karena podcast kita ini singkat, jadi saya juga ambil poin-poinnya. Ya, ada beberapa menit ke depan ini, 30 menit ke depan kita masih membahas secara gamblang. Saya rasa 30 menit ini sudah bisa menjawab dahaga para netizen sekalian. Kenapa kita mengangkat tema sangat istimewa kali ini? Baik, saya kembali ya, bahwa kenapa ini ada dua hal penting menjadi kepentingan Zionis dulu dan masa depan. Jadi perjuangannya itu mereka punya orientasi jangka panjang. Bukan cuma di apa namanya awal abad ke-19, di akhir abad ke-19 maupun awal abad 20. Sebagai proses perjuangannya entitas Zionis. Jadi dari berbagai analisis, jadi ini kan sudah kita rangkum ya. Makanya lahirlah ya ibaratnya kopi yang saya sampaikan ini lebih ke produk. Jadi tinggal kita nikmati. Adapun prosesnya, proses penanamannya, memetiknya, mengeringkan sampai roasting itu panjang ceritanya. Tapi pada kesempatan ini kita ambil poin-poinnya. Poin-poin yang sangat krusial. Iya, tapi dari sudut pandang politik. Dari sudut pandang politik. Politik. Karena politik itu tidak, politik Islam tidak membatasi wilayah tertentu. Kalau misalnya kita berbicara di Makassar ini bukan versi Makassar, bukan versi Goa, tetapi pembahasan lokal jenisnya merambah kepada pembahasan internasional. Bincang-bincang lokal, tetapi pembahasan bincang lokal, rasanya internasional. Iya, seperti itu. Oke, siap. Jadi, baik. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah dakwah terkhusus Traxel. Siap. Tetapi sebelum lanjut, semua konsekuensi siap ditanggung? Oh, jelaslah. Traxel ini hadir ke muka netizen, ke layar, ke hadapan netizen untuk kemudian berkomentar di bawah deskripsi. Jadi para netizen, mari berkomentar di bawah deskripsi setelah mendapatkan pencerahan, mendapatkan pemahaman tentang pembahasan kali ini. Baik, saya lanjut ya. Jadi nanti kita akan bahas secara detail bagaimana itu sudut pandang penyesatan politik. Kita melihat respon umat Islam saat ini tentu menolak adanya penjajahan terhadap Palestina. Di sisi lain, secara internasional kita disuguhi dengan solusi dua negara. Solusi dua negara. Tapi sebelum menyikapi hal ini, tentu ada pandangan politik yang khas Islam. Makanya kita akan bahas bagaimana kisahnya Palestina. Tapi di poin-poin sebagai apa namanya catatan penting. Palestina itu dibuka oleh Umar bin Khattab dan diserahkan kuncinya itu oleh penguasa Kristen ketika itu, dan Palestina dibebaskan. Itu tepatnya sudah masuk abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi. Pertanyaannya, Islam ini awal mula di Jazirah Arab, di Mekah, kemudian Madinah, kemudian Rasulullah SAW dilanjutkan perjuangannya oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, tibalah era Umar bin Khattab. Makanya kembali ke pembahasan awal, Islam ini hadir di Jazirah Arab. Tapi kenapa jauh-jauh Umar bin Khattab ke Palestina? Iya, betul. Apakah Umar bin Khattab iseng di sana, lagi mancing di lot di apa namanya? Di lot, lot di sekitar situ baru sampai ke sana. Ini versi sekarang ya. Nah, ternyata Umar bin Khattab apakah seorang diri? Atau membawa armada yang akan membebaskan Palestina pada saat itu ya. Pada saat itu. Jadi Palestina akhirnya dibebaskan. Dibebaskan dan dikuasai secara dikuasai secara menyeluruh dan masuk wilayah Islam. Jazirah Arab masuk ke Palestina, sampai ke Palestina, dikuasai. Itulah metodologi Islam, menyebarkan tauhid dan menyebarkan tauhid dan syariah termasuk wilayah teritorial. Kita di masa itu Rasulullah dan sahabat itu punya frame berpikir dan punya orientasi politik. Dan menjadi pertanyaan hari ini, di mana menjadi rujukan kaum muslimin ketika menyikapi situasi dunia saat ini.
apakah tetap berpegang teguh pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ataukah justru berkiblat ke yang lain? Nah ini, ini menjadi tanda tanya besar. Ya. Itu abad ke-7. Jadi bagaimana kita sudah dicontohkan oleh Umar bin Khattab bagaimana membebaskan Palestina. Otoritas Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai kepala negara, dan membawa armada pasukan untuk membebaskan Palestina. Kemudian kita berlanjut 5 abad setelahnya. 5 abad setelahnya, iya, dari kejadian ini. Dari kejadian ini, rupanya ada kejadian besar. Ada penyerangan yang kita kenal. Jadi yang saya mau cerita ini, semua ini terbuka di sejarah. Tetapi sejarah apakah hanya sekedar dibaca? Tapi di sana ada pelajaran yang begitu penting untuk kita menyikapi hari ini. Di abad ke-12 terjadi perang salib. Palestina itu dikuasai oleh pasukan salib. Jadi setelah menguasai, dikuasai lagi. Dikuasai lagi. Itu nanti, tapi 5 abad kemudian. Sekitar abad ke-12. Pasukan salib masuk, Palestina direbut. Masyhurlah pejuang, panglima, sultan yang menaklukkan tentara salibis ketika itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Betul sekali. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi sekali lagi, apakah seorang diri atau punya otoritas atau juga membawa armada untuk membebaskan? Lagi dan lagi. Jadi kata kuncinya karena ini tinjauannya politik ya. Jadi otoritas sebagai panglima dan membawa armada kekuatan untuk membebaskan Palestina dari pasukan salib. Dan ternyata berhasil. Umar bin Khattab berhasil membebaskan Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengusir pasukan salib pada saat itu. Rupanya namanya dinamika politik pemerintah Islam ketika itu, ternyata di abad ke-13 ada lagi perang Tatar. Jadi Mongol masuk. menguasai Palestina. Jadi namanya dinamika ya. Bagaimana para pendahulu kita itu menerapkan Islam, menjaga, sekaligus menyebarluaskan. Tidak hanya sebatas menaklukkan ya. Tidak sekedar menjaga. Ketika ada serangan dari luar, ternyata ada posisi pasukan itu kalah, tapi ada lagi orientasi perjuangan untuk membebaskan kembali Palestina. Ini yang kurang dipahami oleh halayak ramai, oleh para netizen, apalagi generasi saat sekarang ini, ini yang kurang dipahami. Ya sama, saya ini kan angkatan belakangan, jauh dari para pendahulu kita. Bahkan Zionis jauh lebih tua dari kita. Yes, betul. Tapi atas dasar kepentingan apa kita ini membahasnya? Tidak ada kata terlambat untuk membahas kondisi ini. Kata berapa puluh tahun ke depan itu tidak ada matinya. Benar-benar. Tapi pada kesempatan ini saya fokus ke bagaimana menghadapi penyesatan politik. Kan ini yang berbahaya. Kalau penyesatan politik ini berjalan, itu tidak mengenal orang yang beriman. Kalau misalnya dia selamat dari penyesatan spiritual, maka dia bisa saja terjerat dari sisi penyesatan politik. Nanti kita akan bahas ya di situ. Siap. Mudah-mudahan ini cukup. Cukuplah, kita cukupkan netizen. Kali ini karena memang ini pembahasan krusial dan harus dicukupkan. Baik. Jadi ketika masuk pasukan Tatar ini menguasai Palestina, rupanya dalam sejarah dicatat ada Sultan Saifuddin Quds. Dengan pola yang sama, dengan punya otoritas masuk sebagai panglima dan membawa armada untuk membebaskan Palestina. Dan itu berhasil. Lagi dan lagi membawa armada yang kuat untuk membebaskan Palestina. Jadi sudah ada metodologi bagaimana Islam itu dijaga. Seperti itu. Kita berkaca di situ ya. Namun terakhir di abad-abad kemunduran Islam, lebih tepatnya Turki Utsmani. Turki Utsmani di masa kepemimpinannya ketika itu, bukankah pada saat masa Turki Utsmani sebelum dilanjutkan? Bukankah pada masa Turki Utsmani masih ada benteng terakhir?
Yaitu Sultan Abdul Hamid II. Benar, tepat. Jadi saya kira netizen familiar ketika di YouTube bisa diakses bagaimana Sultan Abdul Hamid II dirayu oleh Theodore Herzl. Benar. Sebenarnya Theodore Herzl ini kan mempunyai mimpi yang sangat besar. Mimpi yang sangat besar. Terlepas daripada muatan-muatan politis yang ditanamkan di dalam dirinya, itu dia punya mimpi yang besar sekali. Padahal dia orang beriman dengan keimanannya ya. Iya. Keimanannya. Benar sekali. Dia beriman dengan keimanannya. Terus pertanyaannya, lebih jauh kuat keimanannya pendiri Zionis atau ke umat Islam hari ini? Iya. Kembali lagi dong. Kan? Iya. Tetapi ingat, pendiri Zionis itu punya orientasi politik jangka panjang. Ya, orientasi politik yang sangat dan berjangka panjang. Iya, yang ketika itu sesuatu sulit ketika itu. Karena Turki Utsmani masih eksis. Ya seperti kita hari inilah. Iya. Bayangannya bagaimana umat Islam bisa jaya kembali. Nah, tapi ketika kita punya orientasi politik, ada caranya dan ada metodologinya. Nah, makanya di diskusi saya itu di Armada Syekh Yusuf Al-Makassari, kita membincangkan untuk penguatan spiritual dan penguatan politik. Nah, menjadi pertanyaan di sini kan netizen ini rata-rata orang awam, yang tidak nyampai pemikirannya, pemahamannya kepada muatan-muatan politik yang ada. Politik yang ia pahami dalam kondisi kekinian ialah bagaimana memanfaatkan dan pemanfaatan. Ada tendensi di situ, sehingga politik di mata orang-orang yang tidak memahami politik seutuhnya itu konotasinya negatif. Baik. Jadi singkatnya, sederhananya, politik itu kan melayani. Politik itu idealnya melayani, tetapi melayani dengan apa? Apakah melayani dengan syariah ataukah melayani selain syariah? Iya. Jadi ini singkat-singkat aja ya. Ini yang membuat dikit para sendiri. Jadi nanti kita akan masuk konten politik apa yang menjadi orientasi Zionis. Nah, ketika tadi disebutkan Sultan Abdul Hamid II digoda untuk tempatnya digoda ya. Iya. Digoda. Ya kan Sultan Abdul Hamid II kan otoritasnya khalifah. Sempat ditawar mau melunasi hutang pada saat itu. Ya banyak motif. Dan motif itu berlaku sampai sekarang. Iya. Ada motif uang, ada motif kekuasaan dan lain-lain. Banyak. Nauzubillah min dzalik, kalau Indonesia ini ditawari untuk melunasi hutang dengan catatan nauzubillah min dzalik. Iya. Jadi karena terkait dengan perdagangan Indonesia kan masih jalan. Umat Islam boikot produk-produk tertentu yang mungkin bisa dilacak bahwa itu produk Zionis. Tetapi secara regulasi perdagangan itu kan hadir dan Indonesia membuka keran perdagangan. Iya. Pertanyaannya, kenapa umat tidak fokus ke sana? Posisi pemerintah yang membuka keran perdagangan untuk masuknya produk dari luar ke Indonesia itu melalui regulasi atau tidak? Melalui regulasi atau tidak? Iya. Nah, makanya ketika kita level 1 menolak produk Zionis, mestinya level kedua adalah perhatian umat untuk menggugat regulasi yang ada sekarang. Ini level 2 ya? Level 2. Nanti ada level 3. Iya. Nanti ada level 3. Jadi lanjut lagi nih, setelah Sultan Abdul Hamid II digoda, nah seperti apa nih? Ya, jadi itu mungkin itu aja ya, diksinya lebih. Tapi alhamdulillah tidak. Netizen segera akses informasinya mudah, jelas. Di berbagai literatur sejarah yang kredibel itu tetap mempertahankan. Sifatnya tegas. Sifatnya tegas. Selama Abdul Hamid II masih ada, itu tidak akan diserahkan tanah Palestina. Karena Palestina itu bukan miliknya Sultan Abdul Hamid II. Posisi Sultan Abdul Hamid adalah menjaganya sebagai penguasa Islam ketika itu. Karena punya otoritas politik. Di samping sudah punya tadi kekuatan spiritual. Jadi ini dua yang berbarengan, kekuatan spiritual dan kekuatan politik.
Tidak bisa dipisahkan di antara dia. Nah, kalau terpisah seperti kita hari ini. Ini terpisah ya? Iya, terpisah. Mungkin bisa jadi kita sadar akan kekuatan politik itu sendiri, Baik. tetapi tidak sadar dengan kekuatan spiritual. Alhamdulillah baru-baru ini kan kita sudah menyaksikan, saudara kita di seluruh penjuru dunia itu sudah menunaikan ibadah spiritual di Arafah. Betul. Di sisi lain ada Rafah. Arafah, di sisi lain ada Rafah. Iya. Betul. Arafah itu simbol kekuatan spiritual. Tetapi Rafah simbol kelemahan politik. Diperlihatkanlah dua fragmen. Ya. Jadi seperti itu. Jadi lanjut tadi, ternyata itu belum. Itu kan 1901. Theodor Herzl mau minta tanah Palestina. Itu tidak diberikan. Ya. Tapi rupanya kalau netizen sering bahkan hafal bagaimana orang Nasrani dan Yahudi tidak akan ridho sampai kita mengikuti milah mereka. Iya. Itu sudah ya. Walan tarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Jadi itu sudah bertransformasi dari sebatas spiritual sampai akhirnya mereka punya kekuatan politik. Iya. Nah, kekuatan politik Zionis itu ada Inggris di belakangnya. Tentu ada negara-negara super power. Ada negara-negara yang punya kepentingan. Jadi sebelum Perang Dunia Pertama itu memang aneksasi Inggris untuk masuk melemahkan wilayah Turki Utsmani yang begitu luas itu berjalan dengan orientalismenya, menanamkan paham nasionalisme yang kelak nanti itu di tubuh Turki Utsmani berdirilah Partai Turki Muda Utsmani. Berarti digerogoti dari dalam dulu? Iya, luar dalam. Luar dalam apa? Luar dalam. Luar dalam. Jadi penjajahannya itu lahir batin. Penjajahan lahir batin. Luar dalam, lahir batin. Ini kompleks. Betul. Sampai diracun generasi muda. Iya, jadi ada apa namanya? Bugot dari dalam sampai Turki Muda yang kemudian dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan Mustafa Kemal Atatürk juga kelak sesuatu adalah sosok yang diidolakan oleh founding father di Indonesia. Iya. Saya paham siapa beliau. Padahal umat Islam itu punya sosok yang mesti diteladani. Founding father umat Islam itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jadi materi yang saya sampaikan ini poin-poin. Poin-poin yang selama ini terpisah. Jadi kita akan rajut kembali, ibaratnya butir-butir tasbih. Butir-butir tasbih itu akan diikat kembali oleh talinya supaya akan kuat. Jadi serpihan-serpihan itu kita kumpulkan kembali ya. Seperti itu untuk konstruksi peradaban. Jadi lanjut ternyata yang dihadapi oleh Sultan Abdul Hamid II ternyata bukan hanya entitas Zionis, tapi negara-negara imperialis. Sehingga meletuslah Perang Dunia Pertama. Turki Utsmani terlibat dan kalah. Tapi sebelum 1918 sudah ada perjanjian antara Inggris dan Zionis untuk diberikan nanti tanah Palestina. Jadi memang perjanjian rahasia. Ada dua perjanjian rahasia yang mengitari Perang Dunia Pertama. Ada perjanjian Balfour dan perjanjian Sykes-Picot. Seperti itu. Jadi ini mulus. Kemudian waktu itu kan setelah Perang Dunia Pertama ada berperan itu Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa. Saya sebut begini. Saya tadi menyebut bahwa yang tadinya entitas spiritual itu punya kendaraan politik. Sejarah Liga Bangsa-Bangsa itu dulu adalah entitas negara-negara Kristen di Eropa. Ya itu memang sudah bermetamorfosis lah. Jadi butuh kendaraan politik. Bukan hanya spiritual, butuh kekuatan politik. Jadi mereka itu trauma bagaimana kebangkitan Islam karena wilayah Konstantinopel itu sudah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ini kan merangsek kekuatan naik. Dan
dan sudah teruji ketika umat Islam diperangi secara fisik toh, maka itu umat Islam selalu menang. Makanya bukan secara fisik semata, tapi perang lebih tepatnya penyesatan politik. Jadi kalau berbagai narasi itu akan kita kasih judul penyesatan politik, karena di dalam judul ini banyak sekali varian. Jadi di samping hard power, soft power juga dilakukan. Betul. Jadi Liga Bangsa-Bangsa itu sampai kita kenal itu ada masyarakat komunitas internasional hari ini ya, masyarakat internasional itu adalah entitas negara-negara Kristen. Per hari ini ya menyebut sebagai masyarakat internasional itu sebenarnya untuk mewakili bahwa ini sudah dapat legitimasi internasional sehingga bebas saja melakukan segala rupa tindakan politik, dapat legitimasi dunia. Saya mengatakan bahasa vulgarnya ini berkamuflase lah. Jadi dari liga khusus menjadi liga bangsa-bangsa. Jadi makanya ketika kita membahas Palestina, kita mau bahas tuntas atau setengah-setengah? Ini saya katakan fundamental. Fundamental, ya. Iya. Saya tidak suka main setengah-setengah. Kita bahas secara jadi tuntas. Seperti itu. Kalaupun pada kesempatan kali ini para netizen itu tidak akan selesai, kita buat part 2. Jika ramai kolom komentar, viewers dan like, kita akan bahas di season kedua. Baik. Insya Allah. Nah, masih ada waktu nih. Oh, siap. Dilanjutkan. Nah, itu Perang Dunia Pertama. Kemudian meletuslah Perang Dunia Kedua. Nah, pasca Perang Dunia Kedua terbentuk PBB. Ya. Itu perpanjangan dari setelah Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal, bikin lagi lembaga yang serupa, PBB. Terus berupaya ya? Iya, berupaya. Jadi setelah wilayah Utsmani yang begitu luas, sudah dipetak-petak oleh dalangnya di awal itu Sekes-Picot. Iya. Kemudian siapa yang megang itu? Israel itu kan 1948. Secara resmi ya. Iya. Jadi yang melahirkan melegalkan negara Zionis adalah PBB sendiri. Kan butuh justifikasi internasional. Walaupun di situ sebelumnya ada drama perang-perangan lah. Perang-perangan. Iya, perang-perangan. Ya. Tapi perang apapun itu dalam konteks politik ada orientasi. Jadi perang-perang itu dibuat untuk apa? Karena kita lihat ujungnya, ternyata setelah perang sandiwara itu negara-negara Arab ternyata kalah melawan satu pihak, yakni Israel. Setelah kalah itu menjadi justifikasi ternyata betul tuh. Kasih hak kepada Zionis untuk merdeka. Iya. Jadi terjadi perang-perangan, ya. Bukan perang serius, para netizen. Terjadi perang-perangan yang dimenangkan oleh seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, hari ini sekarang ini kita masuk ke penyesatan politik. Apa sih yang menjadi kepentingan besar? Saya mengatakan apa yang menjadi urgensi. Ya benar, urgen. Ada hal apa yang menjadi urgen sehingga entitas Zionis itu terus ada. Ya. Jadi umat Islam secara politik, kekuatan politik itu sudah tidak ada. Ya. Karena realitas 1924 secara resmi Turki Utsmani runtuh. Walaupun sudah kalah secara de facto ya pasca Perang Dunia Pertama 1918. Jadi umat Islam hari ini tidak punya kekuatan politik. Makanya kan dibuat OKI. Itu kan dedikasi Inggris. Negeri-negeri yang sudah dipecah tadi ini dibikinkan komunitas sendiri. Tetapi negeri-negeri para boneka. Kan ada OKI di situ yang notabene dalam hal ini dipersatukan. Iya, dipersatukan. Tapi apakah negara-negara yang tergabung di OKI juga menjadi bagian dari anggota PBB? Jadi secara otoritas politik itu sudah masuk ke dalam pakem perjanjian, masuk ke aturan Dewan Keamanan Dunia. Dewan Keamanan Dunia. Iya, di bawah kontrol PBB. Ikut aturan, masuk anggota berarti ikut aturan. Rule of the game. Iya. Sempat kan Indonesia non-blok pada saat itu? Sempat dengan dinamika di Orde Lama ya. Iya.
Karena waktu itu kan masih menguat pengaruh Uni Soviet di negeri ini. Jadi kita tahu lah kiblatnya kemana. Kalau bukan Uni Soviet berarti ke Amerika. Ah iya, ada dua kiblat di sini. Nah sampai hari ini kita pertanyaan jamaah begini. Apa yang menghalangi umat Islam membantu Palestina? Iya, yes. Nah di situ kita lihat ada konten-konten memang dari dulu dan sekarang itu sudah senantiasa dijaga. Iya. Maka Zionis itu menciptakan Antek. Menciptakan Antek. Jadi tidak ketemu dia langsung ya. Jadi ceritanya hadapi dulu Antek-Antek saya. Jadi Zionis itu bagaimana menciptakan Antek. Baik itu Antek itu didesain secara sadar maupun tak sadar. Adakah Antek tak sadar? Nah kita mau buktikan. Iya. Pada kesempatan ini. Iya, oke. Karena tak sadar. Lanjut. Karena ini kan sudah kepentingan negara-negara imperialis. Bagaimana silih berganti kepentingan di Timur Tengah antara Inggris dan Amerika, termasuk entitas Zionis sendiri. Pertanyaannya gini, dari sisi sejarah, apakah ada hubungannya Zionis dengan PBB? Dari sisi sejarah, iya. Wong PBB yang lahirkan anak kandung sendiri nih. Iya. Seperti itu. Iya. Termasuk dunia saat ini yang kemudian dalam kontrol opini. Maka disitulah terbentuk Antek Zionis secara tak sadar. Iya. Walaupun memang ada yang dididik secara struktural. Nah, mendeteksinya gimana? Sederhana. Sepanjang apa yang ada di benak orang, khususnya umat Islam, karena posisi umat Islam jadi korban. Jadi sekalipun dia Antek secara tak sadar, tapi posisinya korban. Posisi sebagai korban. Itu mesti digarisbawahi. Posisinya sebagai korban. Jadi indikasinya apa? Sepanjang umat Islam yang ada dalam perspektifnya itu sejalan dengan kepentingan Zionis. Contoh misal, solusi dua negara. Solusi dua negara. Itu kan yang dipublish. Itu yang terus dipublish. Ya, solusi dua negara, pengakuan antara Palestina dan pengakuan terhadap Israel. Nah, pada saat kita mengakui, di dalamnya kan sudah ditanamkan paham nasionalisme. National state, iya. Nasionalisme, paham nasionalisme yang butuh inang. Itulah negara bangsa. Negara bangsa, masing-masing negeri-negeri kaum muslimin kan butuh sistem pemerintahan. Butuh. Nah, jadi silahkan bikin sistem pemerintahan, asalkan tidak punya orientasi untuk persatuan. Ini gila. Saya katakan ini gila, kenapa? Karena dibiarkan begitu saja, tetapi ada syaratnya. Iya. Jangan bersatu. Iya. Jadi itu konsepsi nasionalisme. Negara bangsa, silakan merdeka, tetapi aturan yang berlaku itu selain Islam. Selain orientasi politik Islam. Bahkan di berbagai perjanjian itu dilarang untuk menyebarkan wilayah. Setakut itukah mereka? Karena riwayat Palestina, makanya di awal Palestina itu punya kisah bahwa Palestina itu adalah wilayah penyebarluasan Islam dan masuk wilayah teritorial negara Islam ketika itu. Jadi kita punya ajaran, jadi menguatkan akidah dan menyebarluaskan Islam. Sehingga penyiasatan-penyiasatan yang seperti dikatakan tadi itu tidak tersesatkan lagi. Nah, ada hal menarik. Bagaimana wujud penyesatan? Indikasinya adalah sepanjang apa yang dipahami oleh korban sejalan dengan orientasi politik Zionis. Apa kepentingan Zionis? Adalah negara bangsa. Harus taat dengan itu. Bukti konkret bagaimana Palestina itu dijaga itu dengan persatuan umat. Ada yang membelanya. Sedangkan wilayah di sekeliling Palestina itu adalah wilayah-wilayah negara-negara yang memang statusnya nation state. Kan sampai detik ini masih terus bergejolak, masih terus diperjuangkan. Bagaimana Palestina bisa merdeka? Ya, jadi di perbatasan itu memang
penjara besar, ada perjanjian Camp David dan lain-lain, banyak lah kalau kita ngulik sejarah ya. Tapi poin-poin penting bahwa ada kepentingan jangka panjang. Selama umat Islam masih di benaknya tertanam nasionalisme, maka karena nasionalisme ini bertolak belakang dengan persatuan umat. Nasionalisme ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah nasionalisme dalam hal ini itu cukup mempersatukan masyarakat setempat? Nah itu dia, setempat. Iya. Tapi jangan begini, ketika kita berbicara umat Islam, apakah hanya ada di Indonesia? Tidak. Ini kasih judul dulu. Iya. Jadi ada judul, ada rekomendasi. Iya. Itu akan ada dua. Termasuk pada kesempatan ini, judulnya Zionis, tapi kita ada rekomendasi. Jangan sampai tetap menjadi korban Zionis. Muslim, tapi pikirannya Zionis. Muslim, tapi pikirannya Zionis. Wah, itu terjebak ini. Iya, karena itu tadi, ada kan kepentingan kita umat Islam dua, kekuatan spiritual dan kekuatan politik. Bisa jadi spiritualnya kuat, rajin sholat, bola-balik umroh. Tetapi karena ini bahayanya penyesatan politik. Itu tidak mengenal Muslim yang awam. Itu sampai level kiai itu bisa tersesat secara politik. Berani mengatakan seperti itu? Bukti kita bisa konfirmasi. Tokoh-tokoh agama yang tidak punya orientasi mempersatukan umat, maka dia pikirannya dalam kontrol siapa? Karena kita sebahas di awal, makanya ada patron suri teladan. Iya. Kalau kita mengambil patron suri teladan kita ya. Iya, seperti itu. Siapa yang meragukan Umar bin Khattab? Makanya saat ini karena posisinya sebagai korban ya, korban. Karena yang dikuasai ini kan opini. Posisinya umat saat ini korban. Nah di dalam itu ada umat secara umum, termasuk ada tokoh-tokohnya. Mengidentifikasinya sederhana. Sekuat apapun spiritual, tapi ketika tidak ada orientasi politik, maka dia kalah. Saya berpikiran sebentar. Ya. Saya berpikiran menjadi masyarakat bodoh nih. Ya. Jika kemudian kalah umat Islam dalam hal ini atau kaum muslim di Palestina saat ini itu menguasai penuh Palestina, mau dikemanakan bangsa Israel? Bangsa Israel. Iya. Sebenarnya kan di situ ada keyakinan spiritualnya mereka ya. Iya. Yes. Kalau dikemanakan itu kan sejarah umat Islam ini punya jadi begini. Yang saya ingin sebut bahwa negara Islam dalam hal ini kekhilafaan. Saya ada istilah ini untuk memudahkan. Khilafah ini adalah rumah besar untuk seluruh bangsa-bangsa dan semua agama. Untuk seluruh bangsa-bangsa dan semua agama. Iya. Karena memang sifatnya transnasional. Tidak mengenal batas-batas negara bangsa. Toh Islam ini datang atas jasa para penguasa Islam dulu. Kalau tidak ada niatan penyebarluasan dakwah, bagaimana mungkin sampai di Indonesia? Di Nusantara tepatnya ya. Iya, tepatnya. Karena Indonesia kan belakangan. Baru. Indonesia baru lahir, dulu Nusantara. Kita sepakat atas hal itu. Dan banyak referensi-referensi yang berkenaan tentang hal tersebut. Nah, saya sebenarnya masih mau mengulik nih, lebih dalam lagi. Tapi, jika ramai video kali ini, maka saya akan hadirkan sesi kedua, tentunya di hadapan netizen. Jangan lupa kalau menarik, klik like, subscribe, dan komentar di bawah deskripsi. Saya, MDS, dan Ustadz Syariful akan terus membahas kondisi ini sampai kemudian tuntas di part kedua. Terima kasih dalam hal ini. Saya MDS dan Ustadz Syariful mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.